Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisyami fi syahril barakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah dan juga karomah. Karena bulan Ramadan sering disebut dengan Syahrul Barokah dan Syahrul Karomah, bulan yang penuh barokah dan juga karomah. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan keberkahan dan karomah yang sempurna, maka kita harus berpuasa dengan hati penuh keikhlasan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban gupirolahu mataqaddama min danbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosa sebelumnya akan Allah ampuni. Dosa sebelumnya yang mana? Dosa yang sebelum dia melakukan puasa Ramadan. Jadi ketika dia melakukan puasa, sebelum dia melakukan puasa Ramadan, maka semua dosanya akan Allah ampuni. Seperti bayi yang baru lahir bersih, mengkilau tanpa dosa. Alhamdulillah. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah masih ada efek dari bulan Ramadan Syahrul Barokah? Kita juduli Kultum Ramadan sekarang dengan berjudul hukum puasa menurut syariat. Ada berapa hukum puasa menurut syariat? Ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil cuma 3. Karena ada pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang pertama, semakin dekat kepada Allah dan timbul rasa malu kepadanya. Rasa malu yang seperti apa? Rasa malu, apakah rasa malu kepada orang lain? Rasa malu melakukan kebenaran? Bukan. Tapi rasa malu yang dimaksud di sini adalah ketika kita melakukan maksiat, kita merasakan malu kepada Allah. Contoh, kita sedang berpuasa, kita malah ingin makan. Di saat tidak ada orang, kita melihat makanan, kita lapar ingin memakannya. Tapi ketika kita ingin menyuap, kita ingat kepada Allah. Wah, kita malu kepada Allah, merasakan rasa malu. Berarti orang itu sudah semakin dekat kepada Allah. Makanya puasa di bulan Ramadan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa sih kita harus berpuasa? Karena tadi di dalam mukadimah juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti orang terdahulu yang diwajibkan atas kamu untuk berpuasa dan juga bertakwa kepada Allah. Berarti orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang yang terpanggil, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lanjut yang kedua. Apa sih poin yang kedua? Yaitu semakin merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang seperti apa? Banyak nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, dan masih banyak lagi. Termasuk nikmat makan juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, kita merasakan lapar dan juga haus. Pas adzan maghrib kita makan, dan itu adalah nikmat yang paling enak yang dirasakan pada hari tersebut. Karena kita bisa merasakan manisnya, segernya sebuah minuman dan juga kenyangnya sebuah makanan. Makanya dengan puasa kita dapat merasakan nikmat Allah yang begitu kecilnya. Walaupun bala-bala sedikit pun, gehu goreng ataupun aci goreng terasa enak seperti kriuknya chicken yang ada di toko-toko. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa poin yang ketiga?
Melatih kepedulian kepada fakir miskin. Melatih kepedulian seperti apa? Banyak kepedulian tentang makanan, mengasih makanan, mengasihi orang fakir miskin, dan masih banyak lagi. Kenapa kita melatih kepedulian kepada fakir miskin? Karena dengan puasa kita dapat merasakan kelaparan yang dirasakan oleh fakir miskin. Banyak orang fakir miskin yang di jalanan, yang kita caci maki, sampai-sampai kita mengambil hak mereka. Ketika makan kita malah menamparnya karena mereka mengganggu kita. Padahal dia tidak meniat mengganggu kita. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Cintailah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Tuh, agar yang di langit menyayangi kita, kita harus mencintai makhluk Allah yang ada di bumi. Siapa makhluk Allah yang di bumi? Kullu ma siwallah fahuwal alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Makanya ada sebuah cerita, ada seorang perempuan. Beliau ahli ibadah. Beliau rajin mengaji, rajin sholat. Tapi dia mengingus seekor kucing. Dia membiarkan kucingnya kelaparan. Disimpan di dalam kandangnya sampai mati. Sebegitu teganya, maka beliau pun menjadi su'ul khotimah. Beliau menjadi masuk neraka dan dibakar oleh api neraka. Astagfirullahaladzim. Dan juga ada satu orang lagi perempuan, dia adalah pelacut, suka berzina, suka maksiat, tapi dia menolong seekor anjing yang kehausan. Maka dia pun husnul khotimah, matinya menjadi harum bagaikan minyak misik. Dan dia pun menjadi masuk surga berkat perbuatan sekecil itu, tapi dengan hati yang ikhlas dan penuh keimanan. Maka dia pun akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man pariha min duhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bahagia memasuki bulan Ramadan, maka dia akan diharamkan dari api neraka jasadnya. Jadi api neraka tidak akan berani untuk membakar jasadnya. Jadi oleh karena itu kita harus berbahagia di bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, apalagi sedang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya dari hukum puasa yang terbagi beberapa itu ada 3. Yang pertama, dekat dengan Allah dan menimbulkan rasa malu kepadanya. Rasa malu seperti apa? Rasa malu terhadap maksiat kepada Allah. Yang kedua, semakin meyakini nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nikmat yang kecil, yang besar, kita merasakan nikmat-nikmat Allah setiap saat. Karena kita dapat merasakan enaknya berbuka di waktu maghrib. Yang ketiga, melatih kepedulian kepada fakir miskin. Kepedulian seperti apa? Ketika fakir miskin kelaparan, kita merasakan bahwa mereka itu lapar, kita mengkasih beliau makanan. Nah, itu yang disebabkan, yang ditimbulkan oleh puasa yang ada di bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu mari kita pergi berpuasa dan pertahankan puasa kita agar semakin rajin sampai nanti di akhir tanggal bulan puasa. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.